Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Albert Kiradayan dengan NIM J500230048. Di sini saya akan menjelaskan praktikum patologi anatomi dengan tema nefrologi kemarin. Yang pertama itu ada glomerulus nephritis kronis. Jadi GNK ini merupakan stadium akhir dari berbagai kelainan ginjal dengan kerusakan ginjal yang disebabkan sama nefritis dan hipertensi. Jadi terjadi gangguan yang bersifat irasibel. Etiologi dan faktor resikonya itu disebabkan sama diabetes dan hipertensi kronis. Dan penyakit ini itu dapat mengenai semua usia, terutama dekade kedua atau kelima. Untuk patofisiologinya sendiri, itu kompleks imun mengendap di membran basalis glomerulus, mengakibatkan aktivasi sistem komplement dan respon inflamasi, terjadi kerusakan glomerulus, dan menyebabkan sklerosis dan fibrosis, terjadi penurunan fungsi filtrasi atau penurunan GFR, mengakibatkan retensi urea dan kreatinin, dan mengakibatkan gangguan elektrolit dan asam basa, terjadi kerusakan tubulus dan interstisium, kemudian terbentuk atrofi tubular dan fibrosis interstisial, lalu akan memproduksi eritropoietin dan vitamin D, mengakibatkan anemia dan gangguan metabolisme kalsium fosfat. Untuk mikroskopisnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mikroskopis dari glomerulonefritis kronik. Jadi yang pertama itu ada Bowman space, yaitu yang di tengah-tengahnya warna putih ini ada celah seperti ini juga. Kemudian yang kedua itu ada degenerasi albumin, bisa dilihat yang saya tandain di dalam sini. Kemudian yang ketiga itu ada sebaran moderate cell limfosit, yaitu yang bentuknya titik-titik di dalam prepart ini semuanya. Sekian, mungkin saya lanjutkan untuk preparat selanjutnya. Pyelonefritis kronis. Ini tuh penyakit suatu inflamasi kronis pada tubulus, interstisial, dan pielum ginjal. Biasanya dikenal ada dua jenis pyelonefritis kronis. Yang pertama itu ada kronis obstruktif, yang kedua ada kronis non-obstruktif. Untuk etiologi dan faktor resikonya itu biasanya diderita sama orang lanjut usia, karena obstruksi banyak terjadi pada umur segini. Nah, pyelonefritis kronis itu umumnya disebabkan sama infeksi bakteri yang berulang atau tidak tertangani dengan baik, yang mengarah pada peradangan dan kerusakan jaringan ginjal secara progresif. Untuk patofisiologinya sendiri itu awalnya infeksi pada saluran kemih berulang, terus mengakibatkan obstruksi, kemudian peradangan kronis ginjal kemudian akan mengakibatkan fibrosis interstisial dan atrofi tubulus, kemudian akan mengalami penurunan fungsi ginjal progresif. Untuk makroskopisnya bisa dilihat di sini juga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mikroskopisnya dari pyelonefritis kronik. Yang pertama itu ada epitel kuboid atrofi, itu yang berada di pinggirnya. Kemudian yang kedua ada sebaran sel limfosit dengan berbentuk titik-titik dan berwarna gelap seperti ini. Kemudian yang ketiga ada tubulus atrofi dan tiroidisasi. Dia itu dari keseluruhan bulatan-bulatan ini. Dengan di dalamnya itu ada massa Amov. Mungkin sekian dan saya lanjutkan ke preparat selanjutnya. Kemudian yang ketiga renal cell carcinoma. Tumor ini tuh berasal dari epitel tubulus ginjal dengan jenis terbanyak clear cell adenokarsinoma. Merupakan 60-90% tumor ganas pada ginjal. Nah, untuk perbandingannya
itu laki-laki lebih besar 2:1 dibanding perempuan. Nah, untuk lebih kurangnya itu 90% di atas usia 40 tahun. Etiologi dan faktor resikonya itu yang pertama, transformasi sel epitel tubulus ginjal karena paparan jangka panjang terhadap faktor resiko seperti genetik, lingkungan, dan metabolik. Kemudian yang kedua ada mutasi genetik seperti VHL atau von Hippel-Lindau sering terlibat, terutama pada bentuk herediter RCC. Untuk patofisiologinya sendiri itu mutasi genetik awalnya, kemudian akan disregulasi HIF dan aktivasi VEGF. Kemudian akan angiogenesis dan pembentukan pembuluh darah baru, mengalami proliferasi sel tumor, dan akan reprogramming metabolik. Kemudian akan terjadi imunoevasi dan inflamasi mikroenvironment tumor, maka akan mengakibatkan progresi tumor dan metastasis. Nah, untuk makroskopisnya juga bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mikroskopis dari renal cell carcinoma. Untuk yang saya bulatin ini, di dalamnya tidak ada sel tanda keganasan, itu bisa dikatakan clear cell carcinoma. Kemudian yang kedua, untuk titik-titik seperti ini bisa dikatakan dari inti pleomorfik, hiperkromatin, dan kromatin kasar. Kemudian yang ketiga, dengan bulatan yang di dalamnya itu benar-benar bersih, putih, berarti itu bisa dikatakan sitoplasma jernih. Mungkin sekian. Kemudian Wilms tumor. Jadi ini tuh keganasan embrional ginjal yang menggambarkan keganasan abdominal yang paling umum di masa anak-anak. Untuk etiologi dan faktor resikonya lagi, yang pertama mutasi genetik pada WT1, 2, atau WTX. Kemudian yang kedua itu ada kelainan kongenital seperti sindrom WAGR, Beckwith-Wiedemann, dan Dennis-Druss. Untuk patofisiologinya singkat saja, awalnya itu mutasi gen WT1 atau 2, kemudian akan mengakibatkan gangguan diferensi blastemal ginjal, kemudian akan mengakibatkan proliferasi sel embrional dan pembentukan massa tumor ginjal. Makroskopisnya juga dilihat di sini di PPT. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mikroskopis dari Wilms tumor. Untuk yang saya tandain ini adalah blastemal di dalamnya sini. Kemudian yang kedua itu ada epitelial yang bentuknya seperti ini. Ini adalah epitelial, tapi ada orang yang menyebutnya sebagai tubular. Kemudian yang ketiga itu ada stroma. Stroma itu gambaran yang membentuk jalur seperti ini. Ini adalah stroma. Kemudian papiloma urotelial. Dia ini tumor langka yang muncul sebagai neoplasma urotelial edofil non-invasif dari pelvis ginjal, ureter, atau kandung kemih. Terhitung kurang dari 1% dari semua neoplasma urotelial. Nah, untuk etiologi dan faktor resikonya, itu timbul dari reaksi terhadap peradangan, infeksi kronis, merokok, obstruktif, atau paparan karsinogen dari HPV. Adanya jejas kronis pada vesika urinaria menyebabkan adaptasi sel yang merupakan hiperplasia. Hiperplasia tersebut akan tumbuh membentuk struktur papilomatosis. Nah, nantinya disebut dengan papiloma. Papiloma dapat memberikan peluang untuk transformasi menjadi urotelial sel karsinoma. Nah, untuk patofisiologinya sendiri itu berawal dari stimulasi proliferasi urotelium, kemudian akan membentuk struktur papiler jinak, kemudian lesi non invasi tanpa atipia, lalu yang terakhir itu tidak adanya invasi ke stroma. Untuk makroskopisnya bisa dilihat juga.
Untuk mikroskopis dari papiloma urotelial sendiri, yang pertama ada epitel transisional. Bisa dilihat yang saya tandain di sini. Ini adalah epitelnya. Kemudian yang nomor 2 ada hiperplasia yang letaknya itu lebih di dalamnya lagi atau di bawah dari epitel. Kemudian nomor 3 ada struktur papillomatous. Dia ini seperti jaringan yang menonjol. Ini. Nah, kemudian yang selanjutnya urotelial cell carcinoma. Dia ini merupakan neoplasma ganas yang berasal dari epitel urotelial atau transisional yang melapisi sepanjang tractus uranius dan vesica urinaria. Untuk etiologi dan faktor resikonya itu biasanya terdapat riwayat keluarga disertai dengan mutasi kromosom. Untuk patofisiologinya sendiri itu berawal dari paparan karsinogen seperti rokok atau zat kimia. Kemudian mutasi DNA urotelium mengakibatkan displasia. Kemudian karsinoma in situ. Lalu infiltrasi lamina propria atau otot. Kemudian terjadi metastasis. Nah, untuk makroskopisnya dilihat di sini. Untuk mikroskopis dari urotelial cell carcinoma sendiri, yang pertama ada struktur papillomatous, yaitu jaringan yang menonjol seperti ini. Ini bisa dikatakan dari struktur papillomatous. Kemudian nomor 2 ada sebaran limfosit. Dia itu letaknya berada di dalamnya sini. Hiperplasia prostat benigna atau disingkat BPH. BPH ini merupakan hiperplasia stroma dan sel-sel epitel kelenjar prostat yang mengakibatkan pembesaran bersifat membentuk nodul di bagian periuretal. Etiologi dan faktor resikonya sendiri, itu BPH tumbuh pada pria yang menginjak usia tua dan memiliki testis yang masih menghasilkan testosteron. Selain itu, pengaruh hormon lain seperti estrogen dan prolaktin, pola diet, mikrotrauma, inflamasi, obesitas, dan aktivitas fisik juga dapat berhubungan dengan proliferasi sel kelenjar prostat secara tidak langsung. Kemudian patofisiologinya ini ya seperti etiologi dan faktor resikonya. Yang pertama itu penuaan dan ketidakseimbangan hormon. Contohnya DHT meningkat. Kemudian akan mengakibatkan stimulasi proliferasi stroma dan epitel prostat, mengakibatkan pembesaran prostat dan mengalami obstruksi saluran kemih bawaan atau LUTS. Untuk makroskopisnya dilihat di sini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mikroskopis dari BPH atau benign prostatic hypertrophy. Jadi yang pertama itu ada epitel kuboid dan kolumnar. Bulatan seperti ini yang berada di luar ini adalah epitel kuboid. Tetapi ketika di dalamnya ada epitel lagi, itu namanya epitel kolumner. Jadi ada 2 epitel. Lalu yang kedua ada kelenjar proliferasi dan membentuk back to back. Dari keseluruhan bulatan seperti ini adalah kelenjar proliferasi dan membentuk back to back. Kemudian untuk gambaran yang seperti jalur ini itu bisa dikatakan sebagai stroma jaringan fibromuskular. Selanjutnya adenokarsinoma prostat. Adenokarsinoma prostat merupakan tumor ganas yang sering ditemukan pada pria dewasa. Sekitar 10-20% dari tumor ganas pria. Nah, untuk etiologi dan faktor resikonya biasanya pada usia di atas 50 tahun dengan keluhan kesulitan mixi rectal torture atau RT. Teraba pembesaran prostat noduler di daerah lobus posterior. Patofisiologinya sendiri itu awalnya penuaan, kemudian ketidakseimbangan hormon, lalu akan memproliferasi sel prostat, kemudian mengalami prostat dan mengakibatkan obstruksi saluran kemih. Makroskopisnya juga bisa dilihat di sini. Ini adalah gambaran mikroskopis dari torsio testis. Untuk bulat-bulat seperti ini dan di dalamnya masih terdapat sel, itu
namanya tumbulus seminiferus normal. Kemudian yang berwarna merah-merah ini semuanya itu adalah area nekrosis. Lalu yang ketiga, untuk gambaran yang seperti ini yang sel-selnya sudah berada di tepi dan menyingkir, terdapat putih-putih di tengah seperti ini, itu namanya tubulus seminiferus atrofi. Dan untuk yang berwarna putih-putih seperti ini, itu adalah lumen. Kemudian torsio testis. Ini adalah terpuntirnya toriculus spermaticus kas mengakibatkan obstruksi drainase vena testis. Namun arteri yang berdinding tebal dan lebih lentur tetap terbuka, sehingga akan terjadi kongesti vaskular berat dan infak venosa. Etiologi dan faktor resikonya itu yang pertama deformitas. Yang pertama itu ada deformitas beli kleper, kedua cedera atau aktivitas fisik intens. Kemudian patofisiologinya sendiri yang berawal dari rotasi testis, kemudian akan terjadi torsi korda spermatika, lalu akan obstruksi aliran darah, iskemia, dan mengakibatkan infak atau nekrosis pada testisnya. Makroskopisnya bisa dilihat di sini. Lalu untuk mikroskopis dari adenokarsinoma prostat, yang pertama ada struktur adeno atau pseudogranular. Kemudian yang kedua ada stroma fibromuskular, dan yang terakhir ada mikroangioinvasi. Seminoma testis. Ini adalah tumor ganas testis yang berdiferensiasi baik berasal dari epitel germinativum atau epitel tubulus seminiferus. Nah, etiologi dan faktor resikonya sendiri, yang pertama itu ada cryptorchidismus atau testis tidak turun. Kemudian yang kedua bisa terjadi akibat riwayat keluarga dengan kanker testis. Kemudian yang ketiga ada paparan estrogen prenatal. Untuk patofisiologinya itu berawal dari cryptorchidismus atau gen predisposisi, kemudian mengakibatkan transformasi sel germinal dan mengakibatkan proliferasi sel germinal uniform. Kemudian akan terjadi pembentukan massa testis solid dan mengakibatkan invasi lokal serta metastasis lambat. Lalu untuk makroskopisnya bisa dilihat juga di sini. Ini adalah gambaran mikroskopis dari seminoma testis. Gambaran yang membentuk jalur seperti ini dan di dalamnya ada titik-titik membentuk sel-sel limfosit, itu bisa dikatakan sebagai stroma jaringan ikat fibrokolagen yang bersebukan sel-sel limfosit. Kemudian untuk titik-titik seperti ini adalah sel-sel ganas dari seminoma testis. Selanjutnya teratoma testis. Jadi jenis tumor sel germinal kedua yang paling umum di pediatri. Insiden meningkat seiring dengan meningkatkan tumor sel germinal testis. Untuk etiologi dan faktor resikonya, yang pertama cryptorchidismus, kemudian yang kedua riwayat keluarga dengan tumor sel germinal. Kemudian patofisiologinya itu berawal dari transformasi sel germinal, kemudian akan berdiferensiasi ke berbagai jaringan, lalu akan terjadi pembentukan teratoma, menjadikan potensi malignansi pada teratoma imatur. Untuk makroskopisnya dilihat di sini. Untuk teratoma sendiri, yang pertama itu ada kartilago. Lalu ada epitel squamous dengan keratinisasi. Ada kelenjar berisi musin seperti ini, dan sel imatur di neural tube. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dibenarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.